ada di Kirana Studio. Saya sendiri adalah Kirana Rayhan. Malam hari ini saya mengajak Anda untuk menjadi orang hebat, yang mana saya juga menghadirkan narasumber hebat ya. Pada kesempatan malam hari ini menyongsong tema dengan manajemen waktu antara karir dan rumah tangga ya. Untuk Anda pemirsa, saya panggilnya pemirsa Bu, Kirana tidak sendiri, Kirana bersama satu narasumber kita ya, yang tentunya sudah tidak asing lagi ya. Langsung saja kita kenalan dengan siapa sih sebenarnya owner cantik kita yang memang udah terkenal banget di kota Sangatta ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lama. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Kirana. Untuk malam hari ini adalah kita punya judul manajemen waktu antara karir dan rumah tangga. Ya. Seperti yang kita ketahui Mbak Gita Prima Suhara. Ya. Ini adalah nama lengkapnya. Iya. Nah ya, Mbak Gita ini adalah owner dari Gelis Salon dan Spa, kemudian owner juga dari pabrik tahu Sumedang Lembur Kuring yang beralamatkan di Jalan Dayung. Kita penasaran dengan kesuksesannya Mbak Gita ini ya, seperti yang kita tahu. Tapi Mbak Gita sudah menjadi dua brand owner yang ada di Sangatta. Mungkin kita mau tahu nih sebenarnya tahun berapa sih pertama kalinya Mbak Gita ini datang ke kota Sangatta? Tahun 2011. 2011 ya. 2011. Lumayan lama juga ya. Ya. Sekitar 10 tahun ya. Ya, 10 tahun. Oke. Kurang lebih 10 tahun. Jadi waktu itu tahun 2011 kesini ikut suami Ya. dalam rangka jalan-jalan setelah menikah atau bagaimana? Ya, jadi waktu itu aku baru melahirkan anak pertama. Nah, jadi kita langsung diborong ke Sangatta gitu. Asalnya dari mana? Saya dari Sumedang. Oh, emang dari Sumedang, Iya. langsung ikut suami ke sini gitu ya. Iya, Jalan-jalan nih awalnya. Enggak, suami udah kerja di sini dan kerja udah di sini. duluan netap di sini gitu. Wow, luar Iya. biasa. Berarti pada saat 2011 itu belum buka bisnis dong ya? Oh, belum. Oke, dan ini menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Sejak kapan sebenarnya terjun di dunia bisnis, terkhusus ini di dunia kecantikan? Iya, jadi ceritanya gini Mbak Kirana. Jadi sebelum aku terjun ke dunia bisnis ini, aku sebagai karyawan. Dulu karyawan? Ya, Karyawan di Sangatta ini? Iya, di Sangatta. Salah satu perusahaan gitu Iya, ya? salah satu perusahaan. Selama lebih kurang 2 tahun. Selama 2 tahun? Iya, 2 tahun. Itu pas 2011 kemarin itu waktu baru datang atau gimana? Nggak lama dari sana ya. Nggak lama itu ya? Karena kan aku udah mulai kayak bosen gitu ya kan, biasanya kerja juga biasa gitu. kerja, ya. Oh, jadi memang sebelumnya emang udah biasa kerja Iya, gitu ya? betul. Luar biasa. Jadi selama 2 tahun, kenapa kok kepikiran buka rumah kecantikan di saat itu? Ya, jadi ceritanya gini Mbak Kirana. Jadi awalnya tuh kan memang aku suka banget yang namanya dunia kecantikan. Wah, gitu. Dan aku jadi aku suka yang namanya perawatan. Nah, mulai terinspirasi itu tahun 2013. 2013 sudah mulai Iya, terinspirasi. 2013 aku memutuskan untuk resign, ya, memutuskan untuk resign. Nah, mulai aku tuh pertama tuh kayak ikut kayak MLM, sejenis MLM gitu, multi level marketing gitu iya, ya. dan pada akhirnya sudah mencapai target gitu ya. Akhirnya aku memutuskan ya udah, kalau misalnya kayak gini terus gitu kan ya. Oke. Akhirnya aku berencana gitu untuk buka tempat kecantikan gitu. Dan jadi makanya aku sama suami mencoba untuk membuka tempat perawatan di Sangatta. Luar biasa ya, ini memang sesuatu yang cukup menakjubkan sekali. Tadi jawabannya cukup menarik sekali ya, tentang seputar sejak kapan terjun ke dunia bisnis. Nah, biasanya pada saat kita memulai dunia bisnis itu banyak sekali kendala. Nah, kendala yang kadang kita nggak tahu pasti kendala itu datangnya dari mana aja gitu ya. Kendala pertama membuka usaha itu mungkin bisa diceritakan ke kita gitu ya. Kadang kita mengalami satu kendala yang kita nggak bisa ngatasinnya sendiri. Nah, bagaimana kendala-kendala itu bisa diatasin oleh Mbak, dan apa aja kendalanya? Jadi kendala pertama itu karena kita harus memperkenalkan, karena mungkin saya ini pendatang di sini. Jadi kan otomatis saya belum banyak mengenal orang, ataupun orang pun belum mengenal saya gitu ya. Jadi kendala saya pada saat itu
gimana caranya, dan pada saat itu belum ada medsos tuh, belum kayak seperti sekarang. Wah. Ya, jadi nggak ada. Jadi cara live, promonya agak nggak- susah gitu ya. Ya, jadi aduh ini gimana cara memperkenalkan produk yang saya jual ataupun tempat yang saya sajikan untuk mereka perawatan gitu. Nah, di situ kesulitan banget gitu. Nah, itu salah satu kesulitan gitu. Kendalanya. Ya, kendala ya, maksudnya tuh untuk memperkenalkan produk yang kita jual. Tapi Betul. aku nggak berhenti sampai sana gitu. Jadi aku kayak door to door gitu ke rumah gitu ya, melakukan perawatan Aha. home to home. Jadi aku ini perawatan ke rumah, mirip dari banget rumah. kayak MLM gitu ya. Iya. Jadi kayak ke rumah nawar-nawarin Iya, gitu. jadi sambil aku lakukan perawatan, sambil meyakinkan ke mereka tuh ini loh hasil perawatan tuh. Jadi akhirnya ya perlahan-lahan mereka percaya gitu. Oh iya ya, dengan perawatan tuh ada hasilnya Luar gitu. biasa, ya. Mau nggak mau pada saat itu kalau aku diem aja dan mengandalkan dari medsos itu kayaknya lama banget ya Karena untuk memang perkembangannya. Bener, karena memang pada awal itu ya sangat sangat sulit sekali ya untuk mempromosikan, Iya. memberikan informasi karena medianya juga tidak ada gitu ya. Jadi itu salah satu kendala. Iya. Tapi akhirnya dengan datang home to home gitu ya, dari pintu ke pintu gitu untuk menawarkan produknya, Iya. perawatannya, itu banyak banget ya orang yang juga merasa tergiur dan tertarik. Iya, banyak banget. Dan yang paling harus kita punya pada saat home to home itu apa? Mental. Karena Mental. gengsi. Gengsi. harus Iya. kayak jalan gitu, ngetok rumah gitu. Gitu. Atau enggak ngetok, Mbak. Enggak ya. Janjian. Oh, janjian. Beda ya mengetok gitu Iya, ya. Oh. beda-beda. Kita Tapi tetap janjian. pakai media dong kalau janjian. Iya, jadi kayak kita aku tetap posting ke Facebook gitu ya, tetap promo. Akhirnya ada yang menghubungi. Oke. Ya udah, pada saat itu kita janjian. Nah pada saat itu janjian, terus kan itu ninggalin rumah ya, Iya. terus keluar dari rumah, terus pergi ke rumah-rumahnya orang, itu kan tidak di rumah. Bagaimana dengan dukungan suami Mbak kita sendiri pada saat itu? Ya, alhamdulillah dukungan suami itu kayak dia tuh udah tahu banget gitu ya Udah kegiatan tahu. istrinya gitu, Oke. dan hobinya istrinya tuh seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah ngedukung aja gitu, asal jangan lupa kodratnya kali ya. Yang penting dukungannya sangat besar sekali ya. Iya. Pernah tidak suami itu kayak semacam menegur atau aduh kamu jangan capek deh atau gimana gitu? Enggak, Ya, support pernah ya. banget. Support Iya, banget ya. Terus support bahkan banget. kemana-mana diantar gitu ya. Enggak, pada saat itu aku jalan sendiri karena suami kebetulan kerja juga. Oh, memang kayaknya nggak bisa di rumah. Dan ini patut dicontoh ini ya teman-teman ya. Ya di rumah tapi yang bermanfaat ya. Bermanfaat. Keluar untuk mencari Iya. pengalaman juga. Jadi karena hobinya itulah gitu ya, Iya. hobinya itulah dan memang kesukaannya itulah yang membuahkan hasil yang luar Ya, biasa betul. ya. Oke, nggak capek ya jawab ya? Karena Oh, pertanyaan enggak. saya banyak banget Oh, nih. ya, aman. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya kita mau tanya lagi nih Mbak kita ya. Bagaimana sih sebenarnya cara membagi waktu antara keluarga dan anak-anak? Kan banyak belajar di rumah dan peran ibu tuh memang sangat penting banget untuk Penting. anak-anak gitu. Iya. Terkhusus juga untuk suami gitu ya. Bagaimana cara membagi memanage waktunya itu sendiri? Oke, ini pertanyaan yang sering banget yang mungkin orang pertanyakan Iya, gitu. benar. Secara saya banyak banget yang diurusin ya, Betul. maksudnya usaha juga belum bisa ditinggal. Sedangkan keluarga juga prioritas menurut saya gitu. Oke. Apalagi anak-anak yang masih harus diperhatikan tumbuh kembang mereka gitu, karena kan kebanyakan di rumah gitu ya, takutnya mereka malah bingung gitu mau ngapain atau gimana, orang tua pada nggak ada di rumah gitu. Nah kebetulan untuk saat pandemi seperti ini itu aku udah mulai kayak kerja tuh dari rumah. Kerja dari Ya, rumah. kerja dari rumah karena alhamdulillah beberapa usaha yang memang sudah bisa dihandle sama beberapa supervisor Wah. gitu. Jadi udah aku tunjuk mereka untuk menghandle semuanya Luar gitu. biasa ya. Ya. Iya, jadi udah bisa lepas tangan gitu Ya, ya. jadi sudah Tapi bisa nggak dilepas. sepenuhnya gitu Nggak, ya. tetap kontrol Tetap dalam tapi pengawasan. dari rumah Oke, gitu. gitu ya. Iya. Jadi memang ada manajemen waktu yang luar Ya. biasa ya. Sementara untuk adik sendiri ada tuntutan nggak? Misalkan mama jangan terlalu sibuk dong, temanin dede atau kakak gitu gimana? Iya, kebetulan anak aku itu kayak dia tuh dari kecil itu tahu gitu. Aku tuh Kesibukan kayak, mama gitu ya. Jadi kadang aku tuh pun juga sering kasih tahu, Kak, mami pergi ini bukan main-main loh ya. Mami kerja cari uang segala Cari rezeki, macam gitu iya. ya, untuk kakak juga. Nah akhirnya dia perlahan-lahan udah tahu mengerti. gitu kalau aku pergi itu udah ya udah gitu, nggak berat untuk ngelepasinnya gitu. Jadi ada komunikasi Iya, ya dengan anak tetap itu ada sendiri. komunikasi sama Luar anak. biasa ya. Selain dukungan dari suami, ada komunikasi dengan anak Iya. dan anak juga turut mendukung ya. Iya, iya. Bagaimana caranya memanage karyawan agar bisa menjalin satu kerja
kerjasama yang hangat gitu ya. Singkatnya seperti itu. Iya, oke Mbak Kirana, ini sebenarnya salah satu kendala juga ya yang tadi gitu ya, karena memanage orang itu emang nggak gampang. Pasti sulit banget karena kan mereka berbagai macam karakter nih ya. Terus kita satuin dalam satu tempat, terus ya mereka harus ngikutin aturan yang ada gitu di tempat mereka kerja. Nah itu kendala juga buat saya. Tapi dari kendala-kendala ini tuh aku jadi tahu gitu. Oh, cara memanage orang tuh seperti ini, cara mentreatment orang yang karakternya kayak gini tuh kayak gini gitu. Jadi aku perlahan-lahan tuh tahu gitu gimana cara belajar gitu. Cara belajar memanage karyawan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, mungkin karyawan aku tuh kan mungkin ya kompak gitu ya. Itu butuh waktu untuk membuat seperti itu gitu. Tapi intinya kita jangan bosan untuk memberi motivasi ke mereka. Intinya aku hampir bisa terbilang kalau dulu tuh hampir setiap hari briefing Mbak. Hampir setiap hari pagi. Itu awal-awalnya dulu gitu ya. Iya. Tapi sampai sekarang masih? Sekarang masih, tapi seminggu sekali. Ya, untuk briefing. Iya, untuk memberi motivasi aja. Tapi kalau untuk dulu tuh kayak lebih briefing itu lebih isinya tuh ke seluruh ini ya, tentang operasional, tentang motivasi, tentang kesulitan mereka dalam bekerja, seperti itu. Luar biasa ya. Pokoknya ini adalah satu pesan yang luar biasa banget. Tapi bagaimana dengan mereka, hubungannya baik atau ada kadang kendala-kendalanya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ada beberapa karyawan yang kadang mangkal dan nggak bisa diatur gitu atau gimana? Pasti ada aja Mbak Kirana. Pasti, karena kan yang tadi saya sampaikan di awal, karena mereka berbeda karakter gitu. Tapi aku tetap jelasin ke mereka bahwa pada saat kita bekerja dengan orang lain, kita harus menurunkan ego. Ya, bahkan saya suruh mereka tuh ego tuh diinjek-injek gitu, jangan sampai dimunculin gitu. Karena kalau udah ego, masing-masing ego, jadi kan otomatis nggak ada yang mau kalah gitu. Nah, itu itu tipsnya. Jadi ibaratnya ya, harus turunin ego gitu, biar kompak gitu semuanya. Harus dingin lah, yang namanya atasan harus lebih sabar gitu ya. Sabar banget. Luar biasa ya. Bagaimana cara menguatkan niat pada saat ingin memulai usaha? Mengingat saat ini masyarakat sudah mulai melirik di bidang usaha daripada bekerja di satu perusahaan. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menguatkan niat gitu? Jadi untuk menguatkan niat itu yang dibutuhin pertama itu adalah tujuan, tekad gitu ya, tujuan. Luar biasa. Kita mau apa dulu nih usahanya gitu. Karena sama aku sering ngomong juga nih ke anak-anak tim aku ke tim Gelis gitu. Selalu aku bilang selain tujuan kalian harus punya mimpi gitu. Ya, karena dari mimpi itu kita jadi kayak semangat gitu. Kan nggak mungkin orang nggak punya mimpi kan. Nah, cuman orang tuh pada takut dengan mimpi mereka sendiri. Gitu. Jadi kalau mereka yakin dengan mimpi mereka dan mereka bisa capai, insya Allah tuh kayak yang namanya kesulitan itu pasti akan ada. Nah, luar biasa. Pasti akan ada. Itu nggak mungkin nggak ada. Yang namanya hidup kan pasti naik turun gitu ya. Kalau lurus aja kayak jalan tol ya nggak rame ya. Nggak rame dong nggak ya, rame gitu. Iya. Jadi yang paling penting itu jelas tujuannya apa ya. Apalagi tujuannya tuh pengen ngebantu banyak orang ya, ngebahagiain orang tua, anak, suami, terus banyak membantu orang lain juga. Oh, itu gila-gilaan tuh pasti. Ya, jadi kayak kuatin tujuan sama kuatin mimpinya. Jadi kuatin tujuan dan mimpi. Jadi jangan cuma mimpi doang gitu ya. Jangan cuma mimpi doang seperti itu ya. Banyak banget dong orang yang datang setiap harinya gitu ya. Ya, di Gelis Salon Spa sendiri aku pun sebenarnya nggak nyangka ya. Nggak nyangka bisa sampai seperti ini gitu. Tapi aku tuh kayak punya kepuasan sendiri. Jadi aku tuh menggambarkan kayak sekarang kan perubahan Gelis itu semakin drastis banget gitu ya. Drastis banget, dan luar aku biasa. Bela-belain supaya orang tuh nyaman gitu perawatan di tempat aku gitu. Asik. Selain nyaman juga ya dalam kondisi pandemik itu aku tetap menjaga protokol kesehatan. Menjaga protokol kesehatan tuh yang ketat banget sama mereka gitu. Jadi aku menggambarkan orang yang perawatan tuh seperti aku perawatan gitu. Secara kan aku juga perawatan, ngelihat tempat, ngelihat peralatan segala macam yang disajikan tuh seperti apa gitu. Bener. Dan Mbak Gita tadi bilang kan di masa pandemi harus mengikuti protokol kesehatan. Bener. Nah,
Pertanyaan selanjutnya nih nggak jauh-jauh sama pandemi nih. Bagaimana menangani ekonomi pada saat pandemi seperti ini? Kalau misalnya orang usahanya di pandemi merosot, nih Mbak Gita malah meroket gitu. Ini luar biasa banget nih ya. Iya. Mungkin ini tips lagi nih untuk kita semua nih. Iya, jadi aku yakin semua pengusaha yang ada khususnya di Indonesia ya, pasti ngerasa perubahan drastis banget Di masa pandemi ini. sejak pandemi seperti ini. Cuman aku sama suami tuh ngelihatnya tuh dari sisi positif aja. Positif. Aku selalu mikir gini, toh bukan kita aja kok yang ngalamin seperti ini gitu. Orang lain juga ngalamin. Cuman kita jangan sampai hanyut dalam masalah itu. Aku sama suami selalu cari solusi. Yang penting poin kita adalah satu, Mbak. Apa tuh? Kita bisa ngegaji karyawan, dah itu aja. Yang penting bisa ngegaji karyawan gitu ya. Jangan sampai orang pun kan pasti Iya. mereka butuh ya. Butuh banget. Ya, itu aja sih yang di mereka perlu pikiranku. banget itu. Itu kayaknya bukan satu tips ya teman-teman, udah ada 2 kita dapat ya. Pertama kita harus punya tujuan ya, tujuan dan niat, terus mimpi ya tadi. Kemudian yang kedua adalah harus bisa gaji karyawan. Benar juga sih, sebenarnya masuk akal. Kalau kita buka usaha terus kita nggak bisa gaji karyawan, ntar kabur semua gitu ya. Oke. Ya karena kan masa pandemi kayak gini kan ibaratnya orang kesulitan ekonomi juga si pemilik usaha gitu kan. Betul. Bisa jadi mereka mungkin diputus kerja. Itu yang paling jalan terburuk lah menurut aku. Ataupun mungkin ya dikurangi. Kalau aku sih pada saat itu ngurangi jam kerja aja sih. Kurangin jam Iya, kerja. jam kerja aja. Jadi di mana pada saat salon-salon yang ada di Sangatta ada beberapa yang tutup gitu ya. Ada yang beberapa mungkin merosot penghasilannya, sementara Mbak bisa meroket. Nah, mungkin ada tips-tips apa yang membuat bisa Mbak meroket itu? Mungkin usaha dulu yang aku Bangun itu yang aku tetap bangun, dipertahankan tetap gitu ya. dipertahankan. Luar Yang biasa. paling penting mungkin karena ya makanya aku ngelihat orang perawatan tuh seolah-olah aku yang perawatan gitu. Jadi benar-benar dirawat cantik banget Iya, gitu jadi ya. kayak bener-bener gitu. Aku ke anak-anak tuh tegas banget. Mungkin Tegas, kalau kelihatan kayak gini kan biasa, tapi aku tegas banget sama mereka. gitu Karena aku ya. selalu ngomong ke mereka tuh kayak gini. Kalian jangan sampai ngecewain mereka, karena mereka tuh udah ngeluarin uang, bela-belain waktu mereka tersita hanya untuk ke tempat kita. Terus mereka bayar, terus mereka pengen pengen hasil kan. Yang terbaik gitu ya. Jadi jangan sampai kerjanya main-main atau asal-asalan, bahkan itu jangan sampai gitu. Nah itu mungkin sampai saat ini aku pertahankan sekali gitu kualitasnya gitu. Kualitas nomor 1 Iya, ya. gitu. Baik, kayaknya ya boleh minta tips krim Tips yang ya. pakai merkuri seperti Ya. apa gitu, atau yang nggak seperti apa? Oke, jadi gini, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi aku akan ngejawab pertanyaan dari Mbak Kirana yang pertama tadi, Oke. yang gimana cara membedakan krim Yang pakai merkuri Iya, atau enggak oke. gitu. Nah, secara kan ibaratnya kalau kita di daerah itu kan awam banget ya, awam banget untuk mengenali ini aman nggak sih, atau apalagi kan kalau di daerah kayak gini kan ibaratnya orang tuh suka ikut-ikutan Mbak Kirana. Misalnya mereka pakai yang ini gitu. Pakai yang ya, ini gitu. pakai yang ini. Nah, mereka ikut. Nah, ternyata kan cocok di orang ini belum tentu cocok di orang yang satunya, karena kan jenis Beda ya, kulit jenis kulitnya ya. manusia Oke. itu kan berbeda-beda. Ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang normal, sensitif bahkan gitu. Wow. Nah, jadi ibaratnya kita harus ngelihat jenis kulit kita dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bingung gitu untuk membedain ini aman enggak, kalau aku sih patokannya Mbak, aku ngelihat ada BPOM atau enggak. Jadi ini untuk memanage waktu dulu ya Mbak ya. Nah, untuk memanage waktu yang tadi aku sampaikan di awal, karena kebetulan kan Geli Salon Spa ini udah ada 2 cabang ya Mbak ya. Jadi masa udah ada dua lokasi gitu. Oh, jelas ada 2. Ada 2. Terus satu di mana boleh? Selain di Dayung, Yang satu di Perumahan Dayung Klaster B6, yang satu di Jalan Poros Dayung. Iya, di Jalan Poros Dayung. Tapi tetap di daerah Dayung juga. Iya, tetap di daerah Dayung. Oh, di porosnya ada, Iya. di bagian dalamnya juga Iya, ada. karena Nggak kebetulan jauh-jauh ya. kenapa aku buka 2, karena aku tuh sering di komplain tuh ibaratnya tuh Penuh. Iya, selalu penuh gitu. Padahal itu udah tempat udah aku renovasi dan aku tuh udah out dari rumah itu. Demi untuk ya udah biar customer aja gitu yang perawatan di sana gitu. Nah, terus masih kurang Mbak. Jadi aku mikir kalau tempatnya jauh,
kalau ada apa-apa kan sulit ya. Jadi Ngovernya ya gitu ya. ngovernya. Jadi aku di tempat gitu. yang sama gitu. Luar biasa ya. Sayangnya saya akan pasti kalau misalkan Mbak Gita ada mungkin tempat yang lahannya lebih luas dekat di samping rumah, mungkin itu bukan di cabang tapi malah diperbesar gitu ya. Ya insya Allah Mbak untuk Insya Allah. kedepannya ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Dan mudah-mudahan cabangnya nggak seputaran Dayung aja gitu Ya. kan, bisa juga di Poros Sangatta Lama atau Sangatta baru gitu ya. Insya Allah. Iya. Dan ini kok bisa punya ide tahu antara spa dan tahu tuh jauh banget Iya, gitu. jauh Itu banget, boleh dikasih tahu nggak sih kenapa? Jadi aku tuh sama suami itu kan pengen selalu buka usaha tuh mungkin punya ciri khas. Punya ciri Gitu, khas. ya. Oke. Nah ciri khas. Jadi pengen beda lah gitu daripada yang lainnya gitu. Dan aku ngelihat peluangnya dulu nih. Apakah makanan ini sudah tersedia atau belum gitu kan ya? Karena kan yang namanya persaingan kan pasti ketat. Betul. Ya. Nah tapi Mbak, kalau kita buka sesuatu yang baru yang memang belum pernah ada, itu effortnya untuk memperkenalkan itu lebih keras. Begitu Luar ya. biasa, iya. Kecuali produk yang udah dikenal, itu gampang aja kayaknya ya memperkenalkan, karena kan orang udah pada kenal. Oke. Nah, Jadi tapi- contohnya seperti tahu ini ya. Iya, Produknya tahu. udah dikenal gitu, brandnya Iya, tinggal brandnya iya, aja gitu. tahu ya. Sumedang kan memang udah dikenal kan, kita ada di Samarinda Jalan Poros itu Iya. ya, pasti semua orang udah tahu. Oh, udah tahu banget. Iya, Ah. nah awalnya mungkin orang mikirnya tahunya ngambil dari sana, ternyata kita produksi pabrik sendiri. Mirip gitu. ya, mirip banget emang. Teksturnya juga lembut banget gitu ya. Iya Ah. gitu. Nah Gitu jadi idenya luar biasa. nah karena kalau kita ngeliat di pandemi kayak gini kan yang namanya spa kan kemarin sempet turun ya Mbak ya di masa pandemi gitu, walaupun nggak drastis tapi tetap turun. Nah kalau kuliner itu nggak ada matinya Mbak, jadi bisa di delivery ya kan, betul. alternatifnya. Benar ya. Ya benar. Soalnya kalau kecantikan nggak mungkin delivery Nggak kan, mungkin, gitu. apalagi Datang kondisi was-was kayak gitu gitu. ya. Oh, tapi alhamdulillah Iya. mudah-mudahan cepat berlalu lah ya. Ya, Oh jadi amin. itu ide awalnya Iya, gitu ide ya. awal. Nah, pertanyaan dari saya sendiri nih ya, yang tidak masuk di sini, tapi ini kayaknya penting dipertanyakan. Di Gelis Spa ini apa saja yang disajikan? Seperti ibarat kalau di rumah makan kan ada menu-menunya nih. Iya. Nah, kalau di spa ini apa saja sih sebenarnya di rumah spa itu? Iya, oke. Nah, jadi yang disajikan itu kayak head to toe lah Mbak. Ibaratnya itu semua perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada Cewek, semua. cowok? Oh, khusus perempuan Mbak. Khusus Iya, perempuan. kita khusus perempuan Ingat aja. ya, khusus Iya. wanita. Tapi banyak banget Mbak, ibaratnya tuh yang mungkin ya kesulitan ya para cowok mungkin pengen perawatan, mungkin mereka kesulitan cari tempat di Sangatta itu di mana. Nah, ide tuh. Oh iya, Kayaknya bisa buka lagi tuh buat cowok tuh. Iya, ya. iya, pernah kepikiran gitu. Jadi Oke. punya tempat sendiri, cuman ya masih inilah masih mikir-mikir lah ke depannya mikir. kayak. Luar biasa. Iya, ya. jadi banyak Mbak perawatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contohnya Iya. dari ujung rambut sampai kaki Kayak perawatan rambut, hair Oke. spa gitu ya, Terus? cream bath, Hebat, gitu. bagian kulit, Iya, terus kuku, pedikur, Iya. pedikur gitu ya. manicure, pedicure gitu kan. Biasa ya. Lulur. Jadi banyak banget Iya. luluran juga gitu ya. Luluran, Tapi itu bener. selain di rumah spa sendiri boleh dong, bisa dong ke rumah gitu ya. Oh, kita nggak ada home treatment Mbak. Oh enggak lagi? Nggak ada. Gaya ya, kalau dulu ke waktu dulu ngenalinnya ke home ya. Iya. Jadi ke rumah gitu ya. Karena gini Mbak, kenapa aku bangun tempat spa itu senyaman mungkin Supaya? ya, supaya apa mereka tuh dapat gitu sensasi perawatannya itu. Oh, Tapi kalau gitu. misalnya dipanggil, misalnya kita dipanggil ke rumah nih, ya sensasinya nggak ada Mbak. Ibaratnya nanti anak-anak mungkin ya gimana gitu ngeganggu. Kitanya kan Betul. tujuan spa itu apa? Pertama, kita pengen apa santai, relax Betul. gitu ya, menenangkan pikiran. Itu kan tujuannya. Nah, pada saat di rumah gimana dong Mbak? Nanti kalau ada Apalagi di masa pandemi seperti ini, kekhawatiran keduanya gitu Iya, ya. betul. Khawatir yang datang ini seperti apa, khawatir Iya. juga yang didatangin rumahnya seperti Iya. apa gitu ya. Jadi mungkin lebih ke sensasinya nggak dapet gitu. iya, Mbak. mungkin juga lebih kepada udah full kali ya untuk yang di spa. Jadi untuk rumah Iya, agak betul. susah. Ya itu gitu salah satu hambatan kita juga kita nggak buka home treatment karena Oke. di spa aja kadang kita ya ngantri gitu untuk Kewalahan ya gitu ya. kewalahan. Luar biasa ya. Jadi dari awalnya coba-coba hal yang menjadi hal hobi ya, hobi yang ternyata hobi ini adalah hobi yang menghasilkan ya. Luar biasa sekali. Jadi pernah nggak berpikir nanti aku takut dong mau usaha ini gagal Oke. atau gitu? Ada pernah Iya. pikir gitu? Aku nggak pernah berpikir negatif seperti itu. Jadi aku selalu menanamkan di mindset aku karena kalau misalnya ada yang mengganggu aja pikiran, ibaratnya kegagalan, itu pasti akan buyar gitu semuanya. Jadi aku intinya selalu berpikir karena usaha yang aku bangun sekarang itu apa ya?
khususnya di Kutim ya, untuk tempat spa kan memang belum ada ya kayaknya ya. Kayaknya cuma satu deh. Kayaknya cuma satu ya. Ya. Satu yang kita tahu gitu Ya, mungkin ya ada, mungkin tapi kita ada nggak beberapa tahu. gitu kan ya. Oke. Nah, kan semua wanita terutama khususnya ada yang ada di Sangatta pasti butuh yang namanya perawatan. Betul. Jadi aku mikirnya prospek kedepannya tuh akan lebih bagus lagi gitu. Nah, jadi malahan aku berpikir insya Allah nih gitu ya, aku sama suami pengen buka klinik kecantikan Kapan? secepatnya. Secepatnya. Iya. Sama siapa tadi? Apa? Ingin buka klinik kecantikan? Ya sama suami gitu. Sama suami. Punya planning ke depan. Klinik ya. Ya, Jadi ini klinik ya. Nanti Tadi ada aku nggak dokter, nangkap. gitu. Jadi ada kliniknya. Klinik kecantikan itu baru ada di luar kota Sangatta ya. Ya, betul. Jadi di sini ada Mbak. habis ini Ada di Sangatta tapi juga ada. Kalau nggak salah ya ada gitu. Kalau ada beberapa ya. Ada ya teman-teman ya. Soalnya saya nggak pernah ke klinik. Biasanya ke puskesmas gitu ya. itu tempat berobat itu ya, tempat Mbak. berobat ya. Jadi kalau Iya. klinik itu kan dia lebih signifikan ya. Jadi lebih kepada penyakit-penyakit yang mungkin bisa diiniin dari dalam, lebih detail Iya. gitu ya. Kalau klinik itu kan lebih yang menghandlenya kan orang medis ya Mbak ya. Orang medis, gitu. ya, Kayak sama. laser itu kan nggak bisa dihandle sama orang-orang yang Spa, non medis. ya, karena cuma perawatan Gitu. doang Iya, gitu ya. gitu. Oke, luar biasa ya. Iya. Banyak loh masih pertanyaannya. Waduh. Tip ya. Iya. Untuk harga perawatan dari yang paling murah sampai yang paling mehong banget Mehong. gitu ya. Iya. Piro gitu ya. Iya. Oke, boleh dijawab. Ya, jadi gini, aku bangun usaha spa ini, aku tuh mikirnya ya balik lagi di cerita awal itu aku kayak mikirnya diri aku sendiri gitu yang perawatan. Jadi aku mikirnya apalagi kan di daerah ya, orang kan belum pada mengenal kenapa sih kita harus perawatan gitu ya. Betul. Nah, salah satu cara aku untuk mengajak mereka itu aku makanya mungkin Gelis Spa ini juga terkenalnya dengan harga treatment yang terjangkau banget dari kalangan kalangan bawah, bisa dibilang kalangan bawah sampai kalangan atas pun bahkan mereka bisa gitu, siapa aja tuh bisa perawatan di tempat kami gitu. Dan kami hampir setiap minggu tuh adain promo gitu. Jadi makanya yang belum add FB kami atau IG silahkan gitu ya. Ya karena banyak banget promo gitu. Nah, salah satunya ya untuk mengajak mereka supaya mereka cobain dulu nih. Ya cobain dulu perawatan tuh kayak apa sih gitu ya. Nah, setelah mereka nyobain, mereka kerasa gitu ya setelah selesai perawatan tuh hasilnya tuh seperti apa. Nah, otomatis kan mereka ada kebayang gitu, oh ternyata perawatan tuh kayak gini gitu. Jadi mereka semangat gitu. Itu salah satunya Mbak Kirana. Jadi itu promonya ya. Iya, banyak banget promo. Jadi hampir setiap minggu, Mbak. Jadi aku sama tim tuh gimana caranya? Ya udah yuk kita buat promo. Jadi supaya orang yang mungkin mau perawatan tapi nggak ada budget itu jangan segan-segan untuk nanyain ke admin kami ada promo apa di minggu itu. Baik, kita nggak perlu sebutkan detailnya aja. Jadi Ya. kalau Anda penasaran silakan buka apa tadi? Facebook Ya, atau Facebook Instagramnya apa atau namanya? Instagram Gelis Salon Spa. Gelis Ya, Salon Spa. Salon Spa. Di sana sudah ada detail mulai dari harga terendah sampai tertingginya gitu Iya, ya. Tapi ada gambaran nggak mulai yang terendahnya seperti berapa? Terendah itu bisa dari 2.000 100. gitu. Oh, kirain 2.000 ya. 2.000 buat bayar parkir doang pemirsa gitu ya. Ya. Kan? 100.000 cuma ada. 100.000. Iya. Oh my 100.000 God, gitu ya Allah. Iya. Tapi tenang aja, bukan berarti harga murah, kualitas kita Nggak murahan ya. bukan kita berarti kita turunin atau gimana. Alhamdulillah Enggak kalau kayak seperti gitu. itu gitu. Tindakannya sama, cuman kan hasilnya. Jadi makanya kan kalau mau perawatan kita harus jelas dulu nih, kita hanya untuk pembersihan saja atau pengen langsung kelihatan pada saat itu. Nah, ada Mbak Kirana yang perawatan langsung kelihatan pada saat itu ada. Gitu. Aku mau Iya. loh nanti. Mudah-mudahan aku dapat voucher ya. Iya, Soalnya ini jerawatku udah tumbuh di mana-mana. Ya gitu. Jadi kalau Iya. mereka hanya untuk membersihkan komedo gitu kan nggak mungkin lakuin di rumah gitu Betul. kan. Itu Takut mereka cuman infeksi ya. Ya, dan nggak boleh juga ya Mbak ya karena kan Nggak kurang boleh. steril gitu Nggak ya. boleh, iya. Nah, itu cukup bayar 100.000 aja mereka Wah, udah bisa perawatan. Udah gitu nyaman ya lagi rebahan. Nyaman. Ada pijit-pijitnya Ada, nggak gitu. ada banget Mbak. Jadi Pipi izinkan ya Mimi. ya, jadi ada masas di wajah Wow. untuk melancarkan peredaran. Masas tuh apa? Masas tuh apa tuh masas? Masas tuh kalau di sini tuh lebih ke apa ya, pijat, tapi kalau kita lebih ke masas ya. Masas tuh pijit ya teman-teman ya. Iya, Iya. masas iya. Padahal Kirana yang nggak tahu loh. Ya, masas di wajah gitu. Oke, Iya. jadi ada banyak-banyak juga bahasa-bahasa salon yang kadang kita nggak ngerti gitu ya. Iya. Tapi artinya luar biasa banget. Iya.
Pokoknya jangan sedih. Untuk Anda yang penasaran, Anda boleh langsung datang tadi ke alamatnya. Ya, jalan kalau di cabang 1 kita di Jalan Perumahan Dayung Perumahan Cluster, Dayung Cluster. yang Blok B nomor 6. Oke. Ya, yang Terus? kedua di Jalan Poros Dayung nomor 92. Atau kepingin tahu harganya bisa simak di Gelis. Ya, di FB Gelis Salon Spa sama Nah, IG-nya itu juga. dia ya. Mungkin cukup sudah menjawab pertanyaan. Kalau misalkan Ya. dari IG-nya nggak dapat, langsung datang tadi tuh. Iya, Mbaknya. Saya curiga yang tanya Mas deh itu tadi. Ya kan? Mas kan Untuk yang nanya. istrinya kali, Untuk Mbak istrinya. Kirana, iya. Boleh buat jadi Iya. kado ulang tahun Iya. gitu ya. Jadi banyak juga Mbak Kirana Apa tuh? yang booking ke kita itu laki-laki, tapi bukan dia yang Oh, perawatan. luar biasa Gitu. ya. Ya. Kok suami itu nggak pernah bookingin aku ya. Apakah pengalaman itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita memulai bisnis, dan bagaimana untuk memulai bisnis sementara tidak memiliki pengalaman yang mendukung? Oke. Nah, Lebih gitu. ke pengalaman mungkin Kayaknya Mbak lebih ke Kirana pengalaman. ya. Oke. Jadi aku jawab ya Mbak Kirana ya. Jadi kalau ada yang pengen bangun usaha terus dia nggak punya pengalaman, aku yakin di setiap manusia itu diberikan oleh Allah itu kelebihan. Ya, kelebihan. Nah, kalau yang namanya usaha itu kan kadang kita takutnya itu apa, gagal Mbak Kirana. Betul. Biasanya orang takut gagal gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bangun usaha itu nggak perlu pengalaman dulu Mbak Kirana. Karena kalau misalnya kita nunggu pengalaman, ya karena kan kita belum jalanin, otomatis kan kita nggak akan ada pengalaman gitu. Oke, benar banget sih Ya, ya. gitu. Jadi balikin aja. Jadi ibaratnya kalau pengen jalanin usaha, jalanin aja walaupun nggak sempurna, itu dicoba aja. Nanti dari pas kita jalanin, kita akan tahu sendiri, gitu. Kemampuan kita sampai Iya, di mana kemampuan gitu ya. kita tuh sampai mana gitu. Bahkan mungkin Mbak Kirana ya, hal-hal yang kita tidak dipikirkan itu akan muncul sendiri gitu. Yang Kemampuan kita akan tergali sendiri iya, gitu ya. Jadi kan kita ibaratnya kita selalu menilai bahwa aduh kayaknya kita nggak mungkin deh kayak dia. Jadi udah down duluan gitu. Ya udah pesimis. Ya, pesimis. Sebenarnya kita gitu. harus optimis gitu ya. Ya. Nah, Oke. tapi dengan udah jalanin usaha itu otomatis nanti akan dari kendala-kendala ya, kesulitan-kesulitan itu akan jadiin pengalaman yang itu nggak bisa dibeli pakai uang. Wah, Nggak bisa dibeli pakai uang Mbak Kirana. Jadi bukan kayak training. Kalau training kan ibaratnya kita bisa beli gitu ya, ilmu orang kita beli. Misalnya kita training nih, kita beli nih ilmu orang gitu ya, kita daftar, kita bayar. Nah kalau pengalaman itu kayaknya misalnya kalau ini saya sharing nih pengalaman saya seperti ini ke Mbak Kirana gitu, atau ke audiens yang bertanya, itu akan berbeda pengalaman saya dengan pengalaman teman-teman di luar sana. Gitu. Nah, bagaimana sih caranya Mbak Gita melawan keraguan dan berani melangkah di dunia usaha? Oke, nah yang seperti yang aku jelasin di awal tadi, yang pertama kita sebelum menjalanin usaha itu kita harus jelas Tujuannya tadi ya. tujuan sama mimpi yang tadi Mimpi ya, tujuan sama tujuan dan mimpi Kalau di awal kita tadi. Oke. yakin dengan tujuan kita, apalagi tujuannya itu yang untuk membahagiakan orang-orang sekitar kita, membantu Betul. banyak orang yang mungkin lagi butuh pekerjaan dan kita buka lapangan pekerjaan itu insya Allah segala keraguan yang ada di dalam hati itu udah kayak ya udah pergi aja gitu jauh gitu, nggak ada di pikiran lagi gitu. Jadi harus berani yang paling penting, dan yang paling penting juga mental Mbak Kirana. Mental. ya. Mental harus kita bangun. Jadi ibarat rumah ya, kita kan harus bangun pondasi ya. Nah, sebelum kita membangun usaha kita harus bangun pondasi pondasi kayak mental. Nggak boleh gengsi ya, nggak boleh takut takut gagal gitu. Itu nggak Jangan boleh ada seperti- keraguan ya, gitu ya kalau kita mau nggak mulai akan gitu mulai ya. kalau seperti itu gitu. Jadi nggak harus mulai. optimis Ya, gitu ya. Dan yang paling penting pergaulan itu penting banget. Pergaulan. Iya, dengan siapa kita bergaul itu penting banget. Itu mempengaruhi rasa keinginan kita. Kalau kita bergaul dengan mungkin di lingkungan yang positif, yang mungkin di situ pengusaha semua, kita otomatis tuh kayak Kepikiran mau buka usaha Ya, juga gitu ya. Mbak Kirana. Jadi pergaulan itu memang mempengaruhi ya. mempengaruhi. Kayak kita mau banyak sedekah terus kita alim-alim itu ya, pergaul aja sama hijabers gitu ya. Ya, itu pasti keikut. Pasti keikut gitu ya. Mau nggak mau gitu nggak kan. mau Jadi gitu kita ya. kayak udah maksudnya ketarik aja gitu. Jadi Semangatnya itu jadi tambah besar sekali. semacam teman adalah inspirasi dan motivasi Iya, betul, gitu Mbak ya. Kirana. Nah, bagaimana usaha pabrik tahunya saat sekarang masih jalan? Oh, jalan banget Masih. Mbak. Untuk cabangnya sendiri, Spa udah banyak cabang nih. Iya. Untuk tahu gimana?
Oh cabang, apalagi kalau tahu ya, kalau menurut saya kuliner ini cepet banget Mbak naiknya. Cepet banget naiknya. Tapi mudah-mudahan nggak turun Nggak cepet juga. nggak musiman gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau makanan memang dicari orang, apalagi Ya. kalau udah berasa dan lezat itu. Iya gitu. Iya. Nah jadi untuk cabang kita sendiri itu baru 2. Baru 2. Ya untuk yang kita sendiri. Itu udah 2 dong, bukan baru 2. Udah Iya. 2. Jadi tapi kalau misalnya yang buka lagi seperti kita outlet-outlet kayak gitu, itu Oke. banyak Mbak Kirana Banyak yang ya. ngambil tahu di kita, bahkan dari Oh luar gitu. kota, dari Berau Oh. ya, itu juga ada. Jadi gitu. agen dong kalau gitu. Oh, Bagus agen. dong gitu ya. Ya kan karena kita pabrik ya Mbak. Pabriknya. Jadi Sekaligus pabriknya juga. iya, kita ada Oke, pabrik. oke. Jadi mungkin sebuah pabrik kan produksinya akan lebih banyak gitu. Jadi kita harus berpikir keras gimana caranya ya yang apa yang kita produksi itu terjual gitu. Luar biasa ya. Karena kan makanannya juga khas gitu ya. Khas Nggak banget. semua orang ibaratnya nih ada yang mau ngikutin tahu Sumedang. Ya tahu Sumedang kan memang punya ciri khas. Jadi tidak bisa Betul. sama gitu. Mbak Gita punya dong tips bagaimana sih sebenarnya caranya berbisnis gitu ya. Sekarang lagi tren-trennya bunga, tapi bunga seiring dengan musim itu udah Iya. kalah ke glowingannya dengan spa gitu kan. Nah, mungkin bagi tipsnya tentang berbisnis, mau sukses itu seperti apa, harus bagaimana gitu. Kalau kita mau buka bisnis boleh dong. Oke, tipsnya ya balik lagi tadi kita harus bangun mental kita dulu, karena berbisnis itu emang nggak mudah, emang nggak gampang, karena nanti di sana akan banyak rintangan yang akan kita temui. Jadi kalau teman-teman mentalnya belum kuat, nah terkadang kan ada kita ngelihat ya usaha baru buka terus tiba-tiba tutup misalnya 3-5 bulan. Nah itu yang menyebabkan ada beberapa banyak faktor sih, ya mungkin memang produk yang dijual tidak laku, ataupun mentalnya yang memang mentalnya belum kuat gitu kan ya. Ada beberapa faktor sebenarnya Mbak Kirana, cuman yang paling penting kalau aku tekankan di dalam diri aku itu mental. Jadi pada saat usaha drop, ya kita terus berjuang gimana aja caranya agar usaha itu bangun kembali gitu. Dengan cara kita harus berinovasi. Jangan sampai kita tuh stuck di sana aja gitu ya. Kita terus berinovasi, kreativitas itu penting banget di dalam sebuah usaha gitu. Jadi biar orang itu ngelihat berbeda gitu. Nah, yang paling penting juga kita buka usaha itu yang paling penting nih Mbak Kirana. Apa tuh? Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Iya, karena kan jangan ikut-ikutan maksudnya kadang jangan lagi ikut-ikutan. trending ini. Jebret semuanya ikut gitu. Nggak boleh niru gitu ya. Bukan nggak boleh niru, kalau usaha pasti banyak yang sama, apalagi di kuliner gitu. Tapi paling tidak ada perbedaan gitu ya. ya. Jadi kita harus tips ya. Jadi disimak. kita harus kayak punya kayak nilai lebih kali ya, atau yang berbeda gitu dari yang lainnya. Wow, gitu. luar biasa ya. Oke, karena kan kalau misalnya misalnya satu orang jalanin usaha ini, terus semuanya juga jalanin usaha itu. Jadi kan ibaratnya tuh kayak memang gampang gitu. Produknya sudah dikenal. Makanya yang saya tadi bilang, kalau kita menjual produk yang berbeda, itu memang lebih effortnya itu, usaha kita tuh memperkenalkan lebih giat lagi gitu, lebih usahanya tuh lebih kencang lagi. Tapi kalau kita sudah ada kualitas, dijaga gitu, insya Allah orang yang akan balik lagi. Baik, ya, boleh lebih dekat gitu. mic-nya, Okay. suaranya nanti jauh ya. Kalau itu tadi tips untuk berbisnis dan membuka usaha. Kalau malam hari ini di antara kita semua ini tuh Mbak paling cantik banget loh ya. Iya, karena kita akuin ya, Perempuan. ngaku nggak? Nggak, Karena perempuan, Mbaknya kan? cantik, karena perempuan gitu ya. Tapi memang Mbaknya tuh wajahnya glowing banget, oke banget gitu. Nah, mungkin bisa bagi tips ya untuk saya yang biasa-biasa ini gitu ya. Saya yang di rumah aja nggak banyak kegiatan gitu kan, tapi wajahnya udah remang-remang gitu dengan usia. Mungkin boleh berbagi tips kecantikan gitu untuk kita semua sebagai para perempuan, biar perempuan sangatan itu cantik-cantik. Oke. Tips yang pertama itu jangan pernah takut dengan budget. Wow. Ya, karena kan yang paling pertama kan orang nggak benar perawatan. banget. Ya. Karena budgetnya mahal gitu ya. Orang mikirnya pasti mahal nih. Nah, saya sebelum kalian misalnya orang-orang mikir itu udah ada di otak saya nih. Nah, jadi makanya dengan adanya pemikiran itu, otomatis saya tuh jadi kayak berpikir, oh ini gimana nih cara mengundang orang untuk melakukan perawatan gitu. Ya salah satunya ngadain promo gitu. 100.000 Mbak Kirana dalam waktu 1 jam. Coba bayangkan. 100.000 dalam 1 jam.
Cuma 100.000 1 Iya. jam dan kita dapat perawatan itu full ya? Enggak. Itu wajah, ada wajah, ada badan, itu startnya dari 100.000. Tapi tergantung kebutuhan ya. Misalnya kayak ya pengen seluruh badan, ya itu kan harganya beda lagi. Iya dong, Ya, gitu kan. gitu. Capeknya juga Ya, gitu kan. gitu. Jadi Kasihan dong, heeh. jadi ibaratnya jangan pernah takut dengan budget. Budget. Nah, yang paling penting kita kalau kita memang sudah pengen ibaratnya tuh ngurusi, kan yang namanya wanita itu wajib banget Mbak Kirana untuk ngerawat diri, bukan hanya untuk kita tapi untuk suami juga nih. Wow. Kalau yang sudah berkeluarga, Banyak anak kecil. ya Iya. karena gini, perawatan itu bukan hanya untuk diri suami, tapi nanti akan kita rasakan pada saat tua nanti. Oke. Nah, kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Ibaratkan tanaman Mbak Kirana, tanaman yang satu disiram, yang satu enggak. Bayangin, layu mana? Cepat layu mana? Yang nggak disiram dong. Iya Nah dong. begitu juga perawatan gitu. Misalnya nih kita ngebandingin yang suka perawatan sama yang enggak, itu kelihatan jelas banget. Betul. Pasti Bener banget. sel kulit mati itu nggak bisa dibohongi, kayak gini. kecuali filter handphone. Aku pakai filter handphone kece banget pokoknya. Iya, Iya kan sel kebanyakan kulit gitu mati. nggak perlu perawatan pakai filter handphone. Iya. Jadi begitu kenalan udahlah Iya. selesai gitu ya Jadi kan. tujuannya untuk ke ini sih Mbak Kirana, tujuan perawatan itu untuk hasil jangka panjang. Jadi jangan sampai untuk jangka pendek aja, misalnya cuman seminggu 2 minggu, nanti bulan depan nggak perawatan lagi. Nah itu salah. Lebih baik kalau aku saranin Mbak Kirana, lebih baik sebulan sekali daripada 3 bulan sekali. Kenapa? Karena gini, lebih baik kan kalau perawatan itu yang dibutuhkan itu konsistensinya. Gitu. Jadi keseringannya gitu. Nah, kalau misalnya dia udah pengen sering perawatan, pasti dia ngebudget sendiri dong, Mbak. Ini buat perawatanku nih gitu ya. Jadi pokoknya sebulan nyisihin deh 100.000 nih misalnya untuk perawatan gitu. Toh ada juga kok yang harga 100.000 gitu. Tapi kan dengan pilihan yang mungkin biasa aja gitu, hanya untuk membersihkan wajah ataupun untuk membersihkan badan gitu. Betul sekali. Tipsnya masuk akal ya. Jadi mulai dari jangan pernah mikirin budget. Karena kalau udah mikirin budget down duluan Mbak Kirana. Maksudnya kita udah yang udah. Terus sama gini, setiap orang pasti punya kadang ada waktu, ada bilang kayak gini, aku nggak ada waktu untuk ke tempat spa, sibuk. Setiap orang tuh pasti sibuk. Setiap orang nyempetin gitu. dong gitu ya. Gitu. Perawatan itu 1-2 jam aja kok. 1-2 jam. Tapi nanti karena gini Mbak Kirana, pada saat kita menginjak umur 40-45 tahun, itu baru kita sadar. Pas kita ngaca, ya ampun kok kerutan udah ada ya. Ya ampun, smile line kok tambah dalam ya. Gitu. Fleknya kok tambah banyak ya, atau jerawatan. Jadi stres duluan. Nah, jadi ya itu kalau apa yang kita sekarang, misal kalau kita rajin perawatan, minimal ya sebulan sekali aja, nggak apa-apa. Aku jadi minder deh, aku yakin abis ini aku kayaknya aku Iya. mau perawatan yang Mbak Mun, kita abis ini perawatan ya, soalnya dapat diskon. Mbak Munirah rajin banget. Kalau kita kesana dapat diskon. Pantas deh, dia cantik banget malam ini ya Allah. Jadi sebenarnya kalau perawatan itu tidak mesti jadi cantik, jadi putri, jadi apa kulitnya. Yang penting jadi princess gitu ya. Enggak juga. Enggak ya. Tempat kita tidak menjanjikan seperti itu. Tapi setidaknya kulit itu bebas cemerlang. Dari sel kulit mati, karena penyebab masalah itu dari sel kulit mati yang numpuk Mbak Kirana. Luar biasa. Jerawat semuanya tuh berawal dari sel kulit mati yang numpuk banget di kulit yang tidak dibersihkan. Inspiratif banget pokoknya ya. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.